Saya akan sampaikan firman Allah. Baik, kita langsung saja kepada firman Allah mengingat waktu Bapak Ibu. Ya, Ayub pasal 38. Ayub 38 ayat 22 dan 23. Nah, ayat ini merupakan pewahyuan untuk kita. Satu wahyu, ya. Ayub 38 ayat 22 23. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Ya. Ini ayat kalau kita baca ini apa artinya, apa maksudnya perkataan Allah kepada Ayub, ya. Saudara, dan saya sudah katakan tadi, biarlah ini merupakan pewahyuan untuk saya dan saudara. Ya, di ayat yang ke-23 tadi kita baca, yang kusimpan. Ya, jadi saudara tahu apa artinya kusimpan? Allah menyimpan, artinya ada perbendaharaan. Tadi kita sudah baca di ayat 22, perbendaharaan salju yang tersimpan atau disiapkan oleh Tuhan untuk apa? Ya, untuk kita menghadapi masa kesusahan, untuk hari pertempuran, masa kesusahan, saudara. Ya. Nah, hari ini saya kasih judul khotbah saya agak unik mungkin, yaitu saya ambil dari ayat tadi, sudahkah saudara dan saya memasuki perbendaharaan salju? Ya. Sudahkah kita memasuki perbendaharaan salju? Nah, mari kita baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Sebelum itu kita baca Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, perhatikan ini. Sebab seperti hujan dan apa? Apa saudara? Salju. Tadi kita sudah baca tentang salju, ada perbendaharaan salju. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa di dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya kepada saudara dan saya itu dikatakan tidak akan gagal. Firmanku, kata Tuhan, tidak akan gagal. Sekali itu keluar, maka tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan katakan. Dan firman itu akan berhasil melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan firman itu akan berhasil dalam apapun yang Tuhan kehendaki. Satu ayat lagi saudara untuk menambah pengertian kita. Yesaya masih pasal 45 sekarang. Yesaya 45 ayat 3. Yesaya 45 ayat 3 katakan, Yesaya 45 ayat yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, ada kekayaan dan harta terpendam, ada kekayaan yang tersembunyi di tempat rahasia. Maksudnya apa? Ya. Jadi saudara, ini berarti ada hal-hal di dalam firman Tuhan yang saudara mungkin tidak bisa lihat. Ada hal-hal dalam firman Tuhan yang mungkin saudara masih misterius dan tersembunyi, tetapi Tuhan mau membukakannya kepada kita. Ya, ada harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, tetapi Tuhan mau bukakan kepada kita. Tuhan memberikan pewahyuan kepada Elohim, kepada saya dan saudara. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan wahyu tersebut. Yaitu apa saudara? Seperti salju dan hujan. Ya, pewahyuan daripada firman Tuhan itu turun dari surga.
Dan Tuhan bilang begini tadi, kembali kepada judul khotbah saya, sudahkah saudara dan saya memasuki perbendaharaan tempat rahasia dari salju tersebut? Sudahkah saudara memasuki perbendaharaan yang ku berikan untukmu? Perbendaharaan salju, kata Tuhan. Ya, ini memang agak aneh ya. Makanya ini merupakan pewahyuan Bapak Ibu. Kita baca lagi ayat 38 ya. Sudahkah kamu memasuki perbendaharaan salju yang aku Tuhan telah sediakan untuk masa kesusahan, untuk hari pertempuran. Jadi apa yang Tuhan maksud dengan ayat dalam kitab Ayub tadi? Salju Bapak Ibu adalah kiasan. Salju adalah kiasan untuk sesuatu atau gambaran untuk sesuatu yang spiritual. Salju adalah kiasan untuk sesuatu yang rohani yang akan turun menjadi pertolongan, menjadi berkat untuk kita. Tapi saudara, ada sesuatu, kita harus mengirimnya terlebih dahulu ke sorga melalui doa. Saya ulangi lagi saudara. Salju di sini adalah kiasan untuk sesuatu yang rohani yang akan turun setelah saudara dan saya mengirimnya ke sorga melalui doa. Jadi saudara, ada perbendaharaan salju. Jadi perbendaharaan salju yang dimaksudkan dalam kitab Ayub itu bicara tentang doa saudara, sembahan saudara, pujian saudara. Dan kita, waktu kita memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan, kita sedang menciptakan perbendaharaan salju tersebut. Ya, jadi saudara, kita akan menyimpannya. Ya, disimpan perbendaharaan salju itu untuk apa? Tadi dikatakan kita menyimpannya untuk nanti berhadapan dengan masa kesusahan. Sebab akan ada datang masa kesusahan. Kita hidup di dunia yang berdosa, di dunia yang penuh kesusahan, dan anak Tuhan tidak kebal terhadap yang namanya kesusahan yang akan datang menerpa kita. Untuk itulah kita harus mengumpulkan saudara perbendaharaan salju yang satu saat Tuhan akan curahkan ke dalam dunia ini, saudara, ke dalam hidupmu, ya, untuk merupakan tadi dikatakan menjadi perlindungan waktu saudara, atau disediakan itu waktu saudara ada di masa kesusahan. Ya, jadi sudahkah engkau memasuki perbendaharaan salju yang aku telah sediakan, yang aku siapkan untuk masa kesusahan? Jadi Bapak Ibu, saya berharap Elohimers kita menangkap pewahyuan Tuhan ini. Sebab ada sesuatu yang Tuhan simpan buat kita untuk nanti kita berhadapan dengan masa kesusahan. Yaitu apa saudara? Waktu saudara dan saya mengambil firman Tuhan tadi, dikatakan firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu saudara mempelajari firman Tuhan, dan tema untuk 1 tahun inilah strong in the words. Saudara jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman Allah, untuk membacanya, dan menghabiskan mungkin banyak waktu dalam saudara mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena dengan saudara melakukan hal tersebut, saudara sedang mengisi perbendaharaan salju. Seperti salju itu yang terkumpul di puncak gunung. Kita mungkin di Indonesia susah melihat hal ini, tapi kalau saudara pergi mungkin ke, saya nggak tahu apa masih ada tuh salju ya di zaman sekarang di pegunungan Jayawijaya di Irian Jaya, saudara. Itu ada salju abadi di sana, saudara. Di negara barat, di negara Palestina, di negara Israel pun kalau saudara pergi ke utara itu ada salju yang selalu akan ada, saudara, di puncak gunung Hermon ya pada waktu-waktu tertentu. Jadi saudara, ya, sebagaimana salju berkumpul di puncak gunung, dan selama musim dingin salju itu terkumpul di atas puncak gunung. Ya, tetapi musim tidak akan selalu musim dingin.
Ya, kita di Indonesia cuma kenal 2 musim, musim panas sama musim hujan. Tapi negara Palestina kenal beberapa musim. Ada musim dingin di mana ada salju, ada juga musim panas. Tidak selalu musim dingin terjadi, musim dingin di mana salju terkumpul di puncak gunung itu akan diganti nanti mungkin dengan musim semi atau musim panas, saudara. Ya, jadi saudara maksudnya begini, ya. Sebagaimana salju dikumpulkan, terkumpul di puncak gunung dan berada di sana selama musim dingin, tapi akan tiba musim perubahan, musim akan berubah, dan matahari kembali akan bersinar, dan situasi akan berubah, situasi akan menjadi lebih hangat, dan sesuatu akan terjadi. Karena apa? Karena ada perbendaharaan salju yang tertimbun di atas puncak gunung, yang terkumpul di sana selama beberapa banyak bulan, saudara. Dan pada musim panas, itu salju akan meleleh menjadi sungai yang akan memberkati tanah Israel. Ini sebuah pewahyuan, saya harap ini sederhana saja sebenarnya, saudara. Ya. Jadi maksudnya begini, saudara. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan bisa menyimpan doa-doamu seperti salju. Saudara dan saya yang tekun berdoa, tekun menyembah Tuhan, tekun dalam mempelajari dan membaca firman Allah. Saudara akan melihat bahwa kita sedang memasuki dan mengumpulkan salju dalam sebuah perbendaharaan. Jadi saudara sedang menyimpan doa saudara seperti salju yang menumpuk di puncak gunung. Dan tidak akan selalu ada musim dingin, sebab pada waktunya Tuhan musim akan berubah dan salju mulai mencair dan berubah menjadi air, dan sungai akan mengalir dan dari salju di gunung itu. Dan semakin banyak salju, maka semakin deras aliran sungai berkat tersebut. Jadi jika saudara tidak menyimpan salju pada perbendaharaan salju itu, nggak akan turun aliran sungai di masa kesusahan nanti. Mengerti, saudara? Kalau saudara mendengar apa yang firman Tuhan sampaikan, ya, sebab kita akan berhadapan dengan tantangan, kita akan berhadapan dengan masa kesusahan. Nah, kita harus menyimpan sesuatu untuk pertempuran, dikatakan. Kita harus mempunyai perbendaharaan salju yang harus kita simpan untuk apa? Tuhan katakan untuk disediakan nanti bagi masa kesusahan. Jadi saudara menyimpan sesuatu sehingga waktu musuh datang, waktu banjir datang, saudara punya persediaan untuk menghadapinya. Dan Tuhan berkata, aku akan mempersiapkan umatku untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dan itu berhubungan dengan salju yang saudara kumpulkan dengan tekun. Salju itu kalau saudara keker di mikroskop, ya seperti ini bisa ditampilkan kristal salju, ya. Itu segi 6, ya. Nah seperti itu, saudara, indah, ya. Itu apa ya, kepingan atau butiran salju yang kecil itu bersegi 6, ya. Saudara, dan sifat dari salju dia selalu berkumpul begitu, ya. Salju sifatnya ngumpul, ya. Kenapa? Karena salju yang satu, kristal salju yang lain, karena bentuknya segi 6 itu mudah menyatu, mudah berkaitan satu dengan yang lain. Jadi salju yang satu atau kristal salju yang satu dengan kristal salju yang lain itu gampang berkaitan, mudah menyatu dengan satu salju dengan yang lainnya. Jadi saudara begini, kalau cuma satu salju, satu kepingan salju yang turun, tuh gitu aja, kita ketawain, saudara. Kita nggak takut dengan sebutir salju, kristal salju yang turun. Tetapi kalau salju itu dikumpulkan begitu lama, begitu banyak, saudara, itu bisa bikin truk besar. Kalau saudara lihat di negara yang masih ada turun salju, itu bisa menghambat perjalanan sebuah truk yang besar. Sehingga saudara ada pembersih salju itu seperti bulldozer
dengan tenaga kuat baru bisa menyingkirkan. Kita nggak takut dengan sebutir salju, tapi waktu salju itu saudara saling berkumpul satu dengan yang lain, ya, kepingan yang satu berkumpul dengan kepingan yang lain, kepingan kecil satu bergabung dengan yang lainnya, itu bisa merupakan sesuatu yang powerful sampai truk besar macet di tengah jalan gara-gara kumpulan salju yang kecil-kecil kristal salju, tapi yang mempunyai kemampuan untuk bersekutu, untuk bersatu bersama-sama membentuk satu kekuatan yang besar. Itu doa. Bapak Ibu, pewahyuan ini bicara tentang doa. Makanya Tuhan katakan, sudahkah engkau masuk ke dalam perbendaharaan salju? Itu pertanyaan buat kita. Perbendaharaan salju yang kita buat itu seperti doa. Dan memang saudara, terkadang kita capek dan lelah berdoa untuk hal yang itu saja kok Tuhan belum jawab. Ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Kok belum Tuhan jawab juga, saudara. Dan kita capek berdoa. Sepertinya kita berdoa untuk hal yang sama tapi tidak ada terjadi apa-apa. Tapi saudara harus mengerti prinsip ini. Saudara mengerti pewahyuan ini bahwa saudara sebenarnya waktu berdoa dan saudara seringkali merasa capek dan lelah. Sebenarnya saudara sedang, itu bukan sia-sia. Saudara sedang mengisi perbendaharaan salju itu. Waktu saudara menyebutkan terus-menerus nama anak-anakmu dalam doamu, nama suamimu, nama istrimu, mungkin nama cucu-cucumu, saudara sedang menyimpan perbendaharaan salju yang Tuhan kumpulkan, yang satu saat Tuhan akan jatuhkan kembali ke bumi dalam bentuk musim yang berubah menjadi aliran sungai yang akan memberkati kita. Ya, jadi jangan berhenti untuk berdoa. Saudara berdoa, satu kepingan salju naik. Saudara berdoa, satu kepingan salju naik. Satu lagi, satu lagi. Dan saya tahu mungkin ada ibu-ibu atau ada nenek saudara yang sudah berdoa mungkin 10 tahun, lama banget. 20 tahun dia berdoa. Ya, mungkin ada seorang ibu yang berdoa puluhan tahun untuk anaknya bertobat. Oh, kayaknya lama banget, tapi dia sedang, itu tidak pernah sia-sia. Saudara akan melihat hasilnya sebab kita sedang mengumpulkan salju dalam perbendaharaan salju tersebut. Dan saudara tidak sendirian, makanya gereja ini, saudara, kita adalah satu kesatuan. Sebab kepingan salju yang saya buat akan menyatu dengan kepingan salju yang saudara buat. Anak-anak Tuhan berkumpul bersama-sama. Mungkin dengan seluruh anggota keluarga saudara berdoa bersama. Dan saudara tahu nggak, ada yang namanya glacier. Saudara, glacier itu terkumpul di puncak gunung. Karena salju itu setelah beberapa bulan turun terus menerus, akhirnya mungkin juga bukan beberapa bulan, beberapa tahun, bukan juga puluhan tahun, terbentuklah di puncak gunung tersebut glacier yang besar. Dan memang saya tidak katakan bahwa doa itu mudah. Doa itu sebuah pergumulan, sebuah peperangan, saudara. Ya, rasanya ya namanya juga seperti musim dingin. Berdoa tapi rasanya aduh dingin banget. Kalau saudara tahu musim dingin di negara-negara barat, di negara-negara yang masih punya musim salju, saudara, itu gersang. Itu dedaunan pada rontok. Dan terasa dingin, mungkin minus 10 derajat, 20 derajat. Dan waktu saudara berdoa itu rasanya seperti musim dingin. Gersang dan dingin, dan saudara seperti tidak merasakan apa-apa. Tidak melihat apa-apa, dan saudara berkata, Tuhan, Engkau tidak berbuat apa-apa. Engkau lihat ke aku sudah berdoa lama, Tuhan. Dan seringkali kita berhenti di tengah jalan mengumpulkan salju itu. Ya. Ketahuilah ini sebuah pewahyuan bahwa saudara sedang menyimpan kepingan-kepingan salju itu. Waktu saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan dan menyebutkan nama keluargamu dan membawa mereka. Mungkin gak tahu 1, 2, 3, 4, 5 tahun, kita gak tahu saudara, begitu lama barangkali, saya tidak tahu. Kalau saudara tidak memiliki kumpulan kepingan salju, bagaimana ada sungai yang bisa mengalir?
Jika saudara tidak memiliki kumpulan doa-doa yang belum terjawab dalam perbendaharaan salju, maka tidak akan ada aliran sungai, saudara, yang akan bergabung dengan anak sungai yang lain dan mengalir, itu sungai berkat dan sungai jawaban doa itu. Kalau saudara tidak mengumpulkan dan menyimpan apa-apa, jangan harapkan ada aliran sungai tanpa ada salju yang kita harus bawa itu. Makanya ini pertanyaan, sudahkah engkau masuk ke perbendaharaan salju? Kata Tuhan kepada Ayub. Semakin banyak salju, semakin deras aliran sungai nanti yang akan terjadi. Saat saudara berdoa, ada pengumpulan salju secara kolektif yang akan lama-kelamaan tidak pernah sia-sia. Tiap kali saudara berdoa, saudara tidak pernah sia-sia. Sebab itu akan mengumpulkan kepingan salju yang satu dengan kepingan yang lain. Dan lama-kelamaan di puncak gunung itu, gletser itu akan terbentuk. Dan gletser itu akan terbentuk di sorga, saudara. Di tempat yang tinggi di sorga. Setiap kali saudara berdoa, itu ibarat salju yang dikumpulkan. Dan lama-kelamaan dia akan membentuk sebuah gletser. Dan itu gletser bahaya, saudara. Ya, kita nggak tahu kapan dia bisa rontok. Kapan dia bisa jatuh. Kadang-kadang kita pikir udah terlalu lama. Nggak mungkin deh kita berhenti berdoa. Padahal mungkin saudara tinggal kirim satu kepingan doa lagi. Ada getaran terjadi di surga dan rontok semua, saudara. Salju merupakan gletser besar yang turun seperti derau angin yang besar. Dan itu merupakan jawaban doa yang luar biasa yang mungkin saudara rindukan, yang kita tidak bisa mengerti, saudara. Semakin banyak salju, semakin deras itu alirannya. Tahukah saudara dari mana sungai Tuhan berasal? Tahukah saudara dari mana sungai mujizat Tuhan berasal? Dari salju doa-doa umat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, sungai Tuhan itu berasal dari salju yang kita kirimkan. Doa-doa pujian sembahan dan semua disiplin rohani, membaca firman Allah dan semua kegiatan-kegiatan yang kita rasa, aduh, kok sepertinya gak ada perubahan sih. Sepertinya saya percuma aja berbuat ibadah, baca firman Tuhan, ikut PA dan sebagainya. Saudara, tidak ada yang sia-sia kalau kita lakukan itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara sedang mengumpulkan kepingan salju, saudara sedang memasuki perbendaharaan salju. Dan lama-kelamaan di gunung sorgawi itu gletser, kumpulan salju itu akan terkumpul. Nah, saya mau bilang begini, Tuhan tidak bisa melupakan perbendaharaan salju yang saudara kumpul. Tidak mungkin, saudara. Pertanyaannya, sudahkah, tadi ditanya dalam kitab Ayub, sudahkah kita memasuki perbendaharaan itu? Aliran sungai akan datang jika saljunya itu terkumpul. Sungai-sungai akan mengalir. Dan kalau bicara tentang sungai-sungai, saya bisa katakan ada sungai pembebasan. Ada sungai macam-macam, saudara. Ada sungai kesembuhan ilahi. Ada sungai pembebasan. Ada sungai kelepasan. Ada sungai keselamatan. Ada sungai mujizat untuk keluarga. Tapi lah kita harus tekun. Dan ini seringkali yang sukar untuk kita. Kita rasa terlalu berat. Kita rasa percuma. Tidak ada doa yang percuma kita naikkan kepada Tuhan. Kita sedang mengumpulkan sesuatu di perbendaharaan salju sorgawi yang harus menjadi cukup besar untuk kembali nanti rontok, saudara, ke dalam dunia ini. Nah, itu merupakan aliran berkat, menghasilkan sungai-sungai untuk kehidupan saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk janji. Ini pewahyuan Allah. Ya, saya kasih tahu saudara, sungai dari Allah, sungai kesembuhan, sungai keselamatan, sungai mujizat. Kenapa? Karena kita telah menyimpan salju sehingga aliran tersebut mengalir. Dan mengalir kemana, saudara? Ya, mengalir ke tempat saudara. Wong saudara yang sedang kumpulkan. Saudara yang kumpulkan, maka aliran hasil rontokan salju surgawi yang saudara kumpulkan mengalirnya ke tempat saudara. Jadi buatlah puncak salju, puncak gunung salju di sorga itu penuh
dengan perbendaharaan salju, saudara. Ya. Setiap kali saudara menyembah, setiap kali saudara memuji Tuhan, setiap kali saudara membuka Alkitab dan membaca dan mempelajarinya, ya, saudara sedang menyimpan salju. Ya, jadi teruslah melakukannya. Coba bilang kiri kanan, ayo terus simpan salju. Mungkin susah ya salju kayak aku kan belum pernah lihat salju. Saya ke Israel udah lihat salju, ya. Tapi saudara, kita harus menyimpannya, artinya kita tidak boleh lelah. Paulus mengatakan bahwa kalau kita berdoa, jangan berhenti. Teruslah berdoa sebab saudara, doa-doamu itu akan terkumpul seperti kepingan-kepingan salju itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi akan terkumpul satu dengan yang lain dan menjadi sesuatu yang besar. Coba lihat contohnya di Kisah Rasul pasal 10, ya. Saudara, nanti kita akan baca Kisah Rasul pasal 10. Itu contoh yang indah tentang seorang bukan Yahudi lagi, dia bukan orang Yahudi. Ini Cornelius, saudara, seorang kafir, ya, seorang orang Roma, saudara. Dikatakan Alkitab berkata bahwa Cornelius seperti membuat satu peringatan di hadapan tahta Tuhan. Cornelius melalui perbuatan-perbuatannya yang dia lakukan, doa-doanya yang dia lakukan dengan tekun, itu membangun membangun peringatan, membangun semacam tugu peringatan di mana? Di sorga, bukan di bumi. Ada begitu banyak persembahan. Baiknya kita baca aja, saudara, ya. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Kisah 10 ayat 1 sampai 4 ini contoh. Ayat 1, Kisah 10 ayat 1. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi dia orang kafir, bukan orang Yahudi. Ia saleh, perhatikan. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia, perhatikan, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan garis bawahi apa? Senantiasa, nggak tahu senantiasa itu berapa lama, saudara. Senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam bahasa Inggris kata senantiasa itu constantly, nggak Senin Kemis, dia konstan, continually, secara berkesinambungan dan tetap dan konstan, senantiasa dikatakan berdoa kepada Allah sambil berbuat kebaikan. Ya, ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah. Masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat 4, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, perhatikan, semua doamu dan semua sedekahmu, nggak tahu berapa lama. Tadi kita sudah senantiasa dia berdoa, nggak tahu berapa lama sudah, bulanan, tahunan. Tapi itu tidak pernah sia-sia, seperti dikatakan semua doa-doamu dan semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan apa? Allah apa? Garis bawahi, mengingat. Dalam bahasa Inggris ada seperti peringatan di hadapan Allah, seperti satu tugu peringatan di hadapan Allah yang dibangun dari saudara sedekah dan doa-doa yang senantiasa Cornelius naikkan kepada Allah. Itu menjadi satu peringatan, satu ya seperti tercatat begitu, tidak pernah sia-sia, seperti terkumpul di sorga. Dan kalau sudah baca terus kisahnya, saudara, ya, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyuruh Petrus, Rasul Petrus disuruh pergi ke seorang non-Yahudi. Petrus tuh paling anti, ya, dia nggak mau ke rumah orang non-Yahudi, sebab dia ada orang Yahudi ortodoks. Sebab zaman dulu orang Yahudi tidak boleh masuk rumah orang kafir, ya. Jadi orang Yahudi dulu pikir keselamatan dalam Yesus, kepenuhan Roh Kudus dan semua berkat-berkat itu untuk mereka saja, sebab mereka lah umat pilihan Tuhan. Tapi kali ini sudah berbeda. Sejak Kisah Rasul pasal 10 ada sesuatu yang baru terjadi, dan itu dimulai di rumah Cornelius
yang tahu rahasia mengumpulkan salju, nggak tahu berapa lama dia berdoa dan dia bersedekah, dan itu menumpuk di hadirat Tuhan seperti sebuah batu peringatan, sehingga Tuhan nggak bisa lupa. Tuhan kasih suruh malaikatnya pergi kepada Petrus. Petrus, kamu harus pergi ke rumah Kornelius. Dan kita tahu kisahnya, Petrus pergi ke rumah Kornelius, semua orang udah berkumpul, saudara, ya. Dan Petrus berkhotbah dan dikatakan, oh, Roh Kudus turun memberkati rumah tangga itu. Penuh orang-orang non-Yahudi, ya, yang ada di rumah Kornelius penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada Kornelius dan keluarganya, notabene yang orang kafir, orang yang tidak disunat, saudara. Dan ini mengagetkan untuk orang-orang Yahudi. Wah, ternyata Roh Kudus diberikan berkat Tuhan juga dicurahkan kepada orang-orang non-Yahudi yang bukan keturunan Yahudi. Mereka kira dulu kami bangsa terpilih, kami orang. Ternyata saudara, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Dan sejak Kisah Rasul pasal 10, keadaan berubah. Penginjilan sekarang kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi saya nggak bisa bayangkan, ya. Jadi ada titik balik terjadi sehingga saya dan saudara sekarang boleh menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara bukan orang Yahudi, saudara orang non-Yahudi, saudara. Dan terjadi penginjilannya di mana? Mulainya di mana? Bahwa Tuhan juga memperhatikan bukan cuma orang-orang Yahudi, tapi orang-orang non-Yahudi yang berbeda, saudara. Dari berbagai macam suku, termasuk saudara orang Indonesia. Kita boleh menjadi bahagian, mengambil bahagian daripada tubuh Kristus yang luar biasa ini. Di dalamnya terdapat orang Yahudi dan sekarang masuk orang-orang non-Yahudi. Itu mulainya di rumah Kornelius. Itu dimulainya karena ada seorang Kornelius yang tekun, tanpa henti, continually berdoa dan sampai Tuhan bilang, waduh, ini sudah numpuk, dia punya peringatan. Ini perbendaharaan saljunya udah begitu banyak. Aku nggak harus berbuat sesuatu. Tidak bisa tidak, saudara. Doa-doamu mungkin selama berapa lama, Tuhan tidak mungkin lupakan itu. Asal saudara tahu rahasia ini. Apakah engkau sudah pernah memasuki perbendaharaan salju? Adakah engkau mengumpulkan salju dan mengumpulkannya naik ke sorga dan Tuhan mengumpulkannya di sana, saudara? Jadi saudara, di sorga kita seperti punya gunung besar, ya. Ada gunung besar, ada puncak besar di sorga, di mana salju itu terkumpul dan siap akan longsor ke tempat saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara, berkat itu datang ke mana? Ke rumah Kornelius. Siapa di sini mau rumahnya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Ini berkat turun ke rumah Kornelius, bukan ke gereja saat itu. So saya nggak tahu, orang Yahudi kan beribadahnya nggak boleh ada orang kafir masuk. Tapi di sini Tuhan mulai saudara memperhatikan dan menerabas masuk yang dulu mungkin dalam perjanjian lama nggak bisa terjadi itu. Tuhan hanya punya satu pilihan, orang-orang Yahudi, umat kesayangan Tuhan. Tapi sejak Kornelius di Kisah Rasul pasal 10, yang kita lihat dengan tekun berdoa dan menyembah Tuhan, ada sesuatu perubahan yang terjadi. Dan kita adalah Kornelius. Kita bersama dengan Kornelius. Kita memakai cara yang sama, saudara. Ya. Sebagai ayat terakhir, mari kita baca, saya tidak panjangkan terlalu panjang firman Tuhan. Mazmur 147 ayat 15 sampai 17. Mazmur 147 ayat 15 sampai 17. Perhatikan ayat ini, saudara. Mazmur 147 ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Perhatikan itu. Ia menurunkan apa? Salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku atau salju sama aja seperti abu. Ia melemparkan air batu, itu salju, ya. Seperti pecahan-pecahan. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini, Tuhan berjanji bahwa
Dikatakan ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi saudara, ada satu titik dalam kehidupan saudara yang tekun mengiring Tuhan, yang tekun berdoa. Ada satu titik di mana apa yang saudara kumpulkan di sorga dalam bentuk kepingan-kepingan salju di perbedaan salju sorgawi, itu akan mulai rontok. Sebab dikatakan salju tadi adalah berkat-berkat yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Jadi dia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi kalau pada timingnya Tuhan gak pakai lama. Mungkin memang menuju ke saat itu cukup lama, penuh dengan pergumulan. Tapi kalau kita mau tekun seperti Cornelius, kita sedang mendirikan satu peringatan. Dan mungkin dalam peringatan, tugu peringatan itu terdapat daftar doa saudara, ada nama suami saudara di situ, ada nama anak saudara di situ, ada nama berbagai macam pergumulan saudara, dan itu merupakan peringatan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak harus bergerak, ya, supaya peringatan ini betul-betul diwujudkan dalam kehidupan mereka yang berdoa. Makanya dikatakan, aku menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Untuk firman Tuhan itu akan berlari saudara, untuk menggenapi apa yang saudara doakan dengan tekun itu. Ayat 16. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, menghamburkan embun beku seperti abu. Nah cuma tantangannya begini, tantangannya di ayat 17. Ini tantangan kita semua. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Nah ini pertanyaannya. Pertanyaannya begini, siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Kita senang supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita senang memang hidup di zaman serba cepat sekarang ini, serba kilat sekarang ini, supaya Tuhan segera menjawab. Tapi saudara, untuk supaya berkat Allah itu turun dan mengalir, kita harus ada di musim dingin. Sebab waktu musim dingin, salju itu terbentuk. Makanya ada pertanyaan, siapa yang tahan? Garis bawah itu. Siapa yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Persoalannya saudara, kita mau minta banyak tapi kita tidak tahan berdiri di tempat yang dingin. Dan memang tidak mudah saudara. Salju itu kan terbuat bukan di musim panas. Salju itu terbuat pada saat musim dingin terjadi. Banyak yang tidak berdiri dan tidak bertahan pada musim dingin tersebut. Makanya ada pertanyaan, siapa yang bisa bertahan? Siapa yang tidak akan menyerah di dalam musim dingin mungkin dalam kehidupan saudara? Siapa yang tidak akan berhenti ketika saudara tidak melihat langsung hasil doamu? Tapi saudara terus berdoa, saudara tidak berhenti. Mungkin saudara tidak merasakan apa-apa dari hasil doa saudara. Ya, dan kita jadi cenderung bosan saudara. Tuhan berkata begini, tidak akan selamanya begitu anakku. Aku menjanjikan satu saat aku akan mencairkan salju di perbendaharaan yang sudah terkumpul, merupakan peringatan yang sudah numpuk begitu banyak di hadapanku. Gletser itu sudah terkumpul. Dan saudara, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu sebab saudara kita rasa sudahlah, menyerahlah. Sudah terlalu lama, sekian lama saya berdoa, mungkin 5 tahun, 10 tahun sudah terlalu lama. Kayak Tuhan budek, Tuhan udah gak dengerin, itu udah ada. Saudara, belajarlah dari pewahyuan ini, saudara sedang mengumpulkan salju tapi di musim dingin. Persoalannya tadi pertanyaannya, siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang bertahan di musim dingin seperti itu saudara? Persoalannya begini saudara, kita tidak pernah tahu kapan, ini perhatikan, saudara tidak pernah tahu kapan kepingan salju yang saudara kirim akan membuat gerakan rontok seluruh salju yang sudah ada. Saudara pernah lihat? Ya, di negara yang bersalju, itu salju besar, udah numpuk. Kayaknya udah di ujung-ujung tuh, udah mau rontok. Tapi belum rontok juga. Nah saudara, kita seringkali, nggak mungkin lah ini. Tapi kan kita nggak tahu. Mungkin sudah ada di ujung, tinggal rontok dan tinggal sudah kirim satu kepingan lagi. Tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba sudah kenal avalanche. Avalanche itu satu longsoran salju yang besar datang menimpa kita. Ya.
Dan itu sangat luar biasa, itu powerful, itu bisa menghancurkan segala perkara, saudara. Ya, kalau orang berkata avalanche datang, nah saudara, saya percaya kalau Elohim saudara mengambil waktu dengan tekun, dan saudara akan berseru satu saat nanti avalanche. Lihat longsoran salju akan turun di dalam rumah tanggaku, di dalam pergumulanku, dalam peperanganku, dalam segala apa yang membuat saudara mungkin merasa aduh berat hidup ini. Mungkin satu doa lagi, mungkin satu haleluya lagi, kita nggak tahu saudara. Satu lagi, dan saya percaya saudara, saya akan berkata, Tuhan, walaupun aku belum melihat, sudah 5 tahun saya berdoa, tapi anakku juga belum mau bertobat, suamiku juga belum mau bertobat, tapi satu lagi, aku tahu dalam nama Yesus, ini haleluya, ini doa untuk anakku, dan sudah mulai naikkan dalam nama Yesus itu, naik ke atas dan bersatu dengan, ini udah mau goyang nih, bersatu dengan apa namanya salju yang ada di atas, udah goyang, begitu saudara tambah satu lagi, pok, rontok dia semua, dan itu menjadi berkat untuk saudara. Amin. Saya tidak panjangkan firman Allah pada malam hari.